Visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret, pas biar pet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Kalau pernyataan Anies yang disampaikan di depan para wali kota se-Indonesia itu berbasis data, tentu Anies tak akan segegabah itu dalam melontarkan serangan kepada Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di acara rapat Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia atau APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang lalu, Anies Baswedan termasuk salah satu bakal capres yang diundang untuk menyampaikan gagasan dan program selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saat menyampaikan gagasan dan program di hadapan wali kota seluruh Indonesia itu, bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, secara terang-terangan menyerang Jokowi terkait dengan soal ketimpangan pasukan aliran listrik yang masih terjadi di seantero negeri ini. Nah, untuk membuktikan pernyataannya tersebut, Anies pun memamerkan foto atau screenshot gambar satelit yang membidik keadaan Indonesia pada malam hari. Anies menyebut dari 50 besar yang ada di Indonesia, hanya Jawa yang telah mendapatkan aliran listrik secara baik. Ini potret Indonesia di malam hari. Ini adalah potret kota-kota Indonesia. Nah, ketika lihat kota di Indonesia, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya, begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil, kata Anies. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa? Apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kalau Bapak perhatikan di sini, oh, tidak sampai rupanya. Oke. Lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah India. India itu kalau ditanya kompleks, ya. Jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki dalam tanda kutip kontribusi yang relatif setara. Dari situ. Lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh.
Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret pas biar pet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Nah, sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pertanyaan yang kemudian muncul adalah benarkah persoalan aliran listrik di negeri ini memang masih terjadi ketimpangan? Ya, kalau pernyataan Anies yang disampaikan di depan para wali kota se-Indonesia itu berbasis data, tentu Anies tak akan segegabah itu dalam melontarkan serangan kepada Presiden Jokowi. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, pencapaian rasio elektrifikasi tahun 2022 sudah mencapai sebesar 99,63%, meningkat 1,8% dari tahun 2021, yaitu sebesar 99,45%. Ini artinya hanya sekitar 0,55% saja wilayah Indonesia yang belum mendapatkan pasokan aliran listrik. Kemudian yang kedua, lantas apakah foto atau screenshot gelap terang yang dipamerkan Anies itu memang benar menggambarkan ketimpangan soal pasokan aliran listrik? Nah, dari berbagai sumber yang saya temukan, ternyata foto satelit malam hari seperti yang ditayangkan Anies itu pernah dipublikasikan oleh NASA pada tahun 2017 yang silam. Namun gambar terang dan gelap sesungguhnya ingin mengungkap tentang peta penyebaran penduduk Indonesia dan ketimpangan kemakmuran, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Menurut citra satelit malam hari yang dirilis NASA, Jawa adalah yang paling cemerlang disinari lampu perkotaan dan desa karena lebih dari separuh penduduk Indonesia mendiami pulau tersebut. Keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Juga sebagian besar Sumatera, yakni kegelapan yang masih mendominasi. Jawa yang gemerlap dihuni sekitar 130-an juta penduduk Indonesia mulai dari Jakarta hingga Surabaya. Ya, untuk kesekian kalinya Anies kembali salah membaca data. Sejumlah pengamat menilai Anies memang secara terang-terangan ingin memosisikan dirinya sebagai sosok antitesis sejati Presiden Jokowi. Tidak berlebihan kalau ia bukan hanya sekedar melontarkan kritikan, melainkan juga dengan amat sengaja dinilai mencari-cari kesalahan Presiden Jokowi yang kemudian di-blow up dan dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga mampu menjadi perhatian publik. Meskipun Anies dalam melontarkan serangan kepada Presiden Jokowi sama sekali tidak berbasis data, tetapi hanya berdasarkan tafsiran sepihak dari rekayasa imajinasi Anies sendiri. Seperti halnya ketika ia menyerang Presiden Jokowi tentang soal pembangunan infrastruktur yang dibandingkan dengan era pemerintahan SBY hingga akhirnya sempat menimbulkan polemik yang cukup memanas. Namun toh Anies tak kehabisan akal. Ia bisa ngeles setelah ketahuan data yang disampaikan itu hanya ngibul belaka. Ia justru malah menyalahkan pihak media. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.